Shalom dan selamat berjumpa lagi dalam Sharing of the Month edisi bulan Desember. Perkenalkan, nama saya Ricardo Dingan dari jurusan Teknik Sipil angkatan 2019. Nah, dalam Sharing of the Month ini kita akan bahas tentang Immanuel, di mana Allah akan menyertai kita. Sebelum itu, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang penuh kasih dan pengampunan, Bapa yang punya kerjaan surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu selama hari ini Tuhan, dalam segala kegiatan yang kami lakukan Tuhan. Dan sekarang Tuhan, kami ini Tuhan akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Engkau yang memberi kami hati Tuhan dan dapat mengerti segala firman yang akan kami dengarkan ini Tuhan. Dan juga Tuhan, sertailah hamba-Mu ini Tuhan, sehingga dapat menyampaikan firman-Mu ini Tuhan, sesuai dan seturut dengan penyertaan-Mu Tuhan. Tuhan, inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami ini hidup. Kami berdoa, amin. Ya, jadi pembacaan kita pada hari ini terambil dari Matius 1 ayat yang ke-23. Saya bacakan. Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Jadi dalam perikop pembacaan kita pada hari ini merupakan suatu penggenapan dari firman Tuhan pada perjanjian lama, yaitu pada Yesaya 7 ayat ke-14. Mari kita buka bersama-sama Yesaya 7 ayat ke-14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ya, jadi kakak-kakak dan teman-teman semua, dalam firman Tuhan pada Matius 1 ayat ke-23 ini merupakan suatu penggenapan dari firman Tuhan, di mana kita sama-sama bisa tahu bahwa firman Tuhan saling berkaitan satu sama yang lain. Nah, untuk itu apa yang dibahas dalam ayat ini? Mestinya kita sudah tahu bahwa dalam ayat ini membahas tentang pemberitaan tentang seorang anak yang akan lahir. Nah, sebelum kita memahaminya, pasti kita harus mengetahui terlebih dahulu bahwa anak yang dikandung tersebut merupakan Yesus yang akan lahir ke dunia ini. Ya, mari kita sama-sama perhatikan perikop pembacaan kita. Pada ayat ke-23a, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Nah, dalam konteks ini, anak darah yang disebutkan dalam firman Tuhan dapat diartikan sebagai seorang yang perawan dan seorang gadis yang cukup umurnya untuk menikah. Nah, kita mengetahui bahwa Yesus dilahirkan ke dunia ini tidak secara alami atau melalui hubungan badan antara dua orang, melainkan melalui penyertaan Roh Kudus, di mana Yesus lahir ke dunia ini secara supernatural. Nah, di mana Yesus hadir di dunia ini karena penyertaan Roh Kudus. Untuk itu, ia disebut sebagai orang yang kudus dan merupakan anak Allah. Sehingga Yesus Kristus dinyatakan kepada kita sebagai pribadi yang kedua dari Yesus, atau satu pribadi tetapi memiliki dua tabiat, yaitu ilahi dan memiliki wujud sebagai manusia. Tapi Yesus hadir tanpa dosa karena dia hadir ke dunia ini melalui penyertaan Roh Kudus. Nah, mari kita perhatikan ayat ke-23b-nya. Mari kita perhatikan.
Dan mereka akan menamakan Dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Nah, di mana arti dari Immanuel ini telah disampaikan dalam kitab suci, di mana dalam pembicaraan kita bahwa Immanuel adalah Allah yang akan menyertai kita. Tapi kita perlu memaknainya bahwa Yesus hadir ke dalam dunia ini, Dia akan selalu menyertai kita dalam segala langkah hidup kita. Dimanapun kita berada, Yesus akan selalu hadir di dalam hidup kita. Nah, untuk lebih memaknainya lagi lebih dalam, bahwa Immanuel menunjukkan Allah yang sejati dan manusia yang sejati. Melalui kata Immanuel ini, kita dapat menemukan makna yang sangat luar biasa. Yang pertama itu yang dapat saya sampaikan kepada kakak-kakak dan teman-teman semua, yaitu Allah yang menyelamatkan kita. Jadi Allah hadir di dunia ini untuk menyelamatkan kita yang berdosa ini. Jadi saat teman-teman dan kakak-kakak semua mengalami atau melakukan perbuatan dosa, janganlah kita menjauh lebih jauh lagi dari Tuhan. Janganlah kita takut untuk mengakui segala dosa kita terhadap Tuhan, melainkan mari kita berikan diri kita, mari kita berikan hati kita kepada Tuhan untuk mengakui segala dosa yang kita miliki. Karena Tuhanlah yang akan menolong kita, yang akan menyelamatkan kita dari kuasa kegelapan, sehingga kita terbebas dari dosa-dosa kita. Jadi poin yang pertama yang perlu kita perhatikan bahwa Allah yang menyelamatkan kita. Nah, poin yang kedua yang perlu teman-teman ketahui, yaitu Allah yang memahami pergumulan kita. Sebagai manusia, Allah yang mengetahui segala masalah-masalah yang kita alami. Mengapa Allah mengetahuinya? Karena Dialah sang sumber. Nah, Allah hadir ke dunia ini, Dia datang sebagai manusia, di mana kita ketahui bahwa Tuhan hadir di dunia ini sebagai manusia untuk memahami bagaimana kita sebagai manusia dalam dunia ini, apa yang kita alami dan apa pergumulan yang kita hadapi. Untuk itulah juga Allah hadir di dunia ini untuk lebih mengenal kita. Dan tentunya yang terutama adalah karena kasih-Nya kepada kita. Nah, jadi teman-teman dan kakak-kakak, saat kita mengalami pergumulan hidup, haruslah kita datang kepadanya. Kita menyatakan bahwa kita manusia yang lemah. Janganlah kita menyembunyikan segala pergumulan kita, karena Dia yang mengetahui segala pergumulan yang kita hadapi dan menerima kita apa adanya. Jadi kakak-kakak dan teman-teman, saat kita mengaku segala pergumulan yang kita hadapi, segala kelemahan yang kita hadapi kepada Tuhan, saat kita menghadapi pergumulan tersebut, Tuhan akan menyertai kita dan memberikan kita hikmat untuk menyelesaikan segala pergumulan yang kita hadapi. Untuk itulah teman-teman, janganlah kita menyembunyikan pergumulan kita, karena kita adalah manusia yang lemah dan Tuhan akan hadir dalam dirinya, teman-teman. Ya, jadi poin yang ketiga yang perlu kita perhatikan bahwa janganlah kita takut menghadapi masa depan ini. Kadang kita sebagai manusia, kita merasa takut dalam menghadapi masa depan kita, di mana saat ini kita akan menghadapi tahun yang baru. Untuk itulah kita janganlah takut terhadap masa depan kita, karena dengan Allah menjadi manusia dan menyatakan gelarnya sebagai Immanuel, Ia berpesan bahwa siapa yang percaya kepada Aku,
Janganlah ia takut akan masa depannya. Karena masa depan yang akan datang tidak perlu kita takuti. Walaupun dalam masa depan nantinya banyak permasalahan yang kita hadapi, badai yang akan terus datang, terus bergantian yang akan kita hadapi, kita janganlah takut. Karena saat kita percaya kepada Tuhan dan menyerahkan segala hidup kita kepadanya, Dia yang akan menyertai kita dalam menghadapi masa depan nantinya. Untuk itulah, selalu sertakanlah hidup kita kepada Tuhan, dan Dia akan menolong kita dalam menghadapi masa depan. Dia akan memberi kita segala jalan, menunjukkan jalan apa yang harus kita ambil, dan memberikan kita hikmat untuk memutuskan segala tindakan-tindakan yang akan kita ambil nantinya untuk menghadapi masa depan kita. Nah, jadi teman-teman dan kakak-kakak semua, janganlah kita takut terhadap masa depan kita, karena penyertaan Tuhan sungguh ada bagi kita. Dan biarlah Yesus hadir dalam diri kita. Biarlah Dia hadir dalam diri kita, dan Dia akan menyertai kita. Dia akan menyelamatkan kita, memahami kita, dan menolong kita. Amin. Firman Tuhan. Nah, untuk menutup sharing firman Tuhan pada hari ini, marilah kita tunduk dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang penuh kasih dan pertolongan Tuhan, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, di mana kami Tuhan telah mendengarkan Tuhan sebagian dari firman-Mu Tuhan, di mana kami mengetahui Tuhan bahwa penyertaan-Mu Tuhan sungguh ada, di mana Engkau yang memiliki segala kuasa Tuhan untuk menyertai kami Tuhan dalam langkah hidup kami Tuhan, untuk menghadapi segala problema, segala masalah yang kami hadapi, dan masa depan kami Tuhan sungguh ada, karena penyertaan-Mu Tuhan akan hadir dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, inilah doa kami Tuhan, sambut dan sempurnakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, kami berdoa, amin. Ya, sekian sharing of the month bulan Desember. Sampai bertemu kembali dalam sharing of the month bulan-bulan selanjutnya. Bye-bye.